Pernah kepikiran nggak sih, apa ya cerita di balik produk-produk yang sering banget kita temuin di supermarket? Nah, kali ini kita bakal bongkar dalamannya salah satu raksasa barang konsumsi di Indonesia. Yuk, kita lihat bareng-bareng gimana sih kinerja dan prospek dari Cisarua Mountain Dairy, atau yang sahamnya kita kenal sebagai CMRY. Yap, benar banget. Cimori dan sosis Kensler yang populer itu ternyata datang dari satu perusahaan yang sama. Jadi ini bukan cuma soal produk enak ya, tapi juga soal mesin bisnis yang pertumbuhannya kenceng banget. Dan kalau kita ngomongin pertumbuhan, angkanya ndak main-main loh. Coba lihat. Di tahun 2025, pendapatan CMRI diproyeksi tembus 10,7 triliun rupiah. Ini tuh naiknya hampir 19% dari tahun sebelumnya. Gede banget kan? Oke, sekarang pertanyaannya, cita rasa pertumbuhan premium ini kayak gimana sih? Yuk kita bedah lebih dalam. Karena ini bukan cuma soal jualan yang laku, tapi juga soal untung yang naiknya luar biasa. Bisa kita lihat di sini, grafiknya naik terus. Pertumbuhan pendapatan CMRI ini konsisten banget dari tahun ke tahun. Ini bukan kebetulan, tapi ini bukti kalau permintaan pasarnya kuat dan strategi mereka benar-benar jalan. Dan ini dia yang lebih gokil lagi, laba bersihnya itu tumbuhnya lebih ngebut dari pendapatannya, sampai 2 triliun rupiah, naiknya 33,8%. Artinya apa? Gampangnya, perusahaan ini makin jago mengubah penjualan jadi keuntungan. Setiap rupiah yang masuk, untungnya makin tebal. Nah, ini pasti bikin kita penasaran kan? Dari mana sih datangnya pertumbuhan sekuat ini? Apa coba rahasia di balik angka-angka yang keren ini? Ternyata jawabannya ada di segmen makanan olahan. Jadi nggak semua produk itu kontribusinya sama rata. Ada satu segmen yang benar-benar jadi bintang utamanya, jadi mesin duitnya. Coba lihat deh diagram ini. Segmen consumer foods alias makanan olahan yang isinya ya kayak sosis Kansler itu, ternyata mendominasi pendapatan sampai 62%. Ini porsinya jauh lebih besar dibanding segmen produk susu atau dairy. Dan perbandingan ini ngejelasin semuanya. Segmen makanan olahan itu bukan cuma tumbuhnya 5 kali lebih cepat, tapi margin untungnya juga jauh lebih tebal, 24% banding 15%. Jadi jelas banget kan, setiap sosis yang terjual itu ngasih untung lebih gede buat perusahaan dibanding produk susu. Nah, ini dia kunci dari strategi cerdas mereka. Walaupun yogurt Cimor itu rajanya di pasar, menguasai 75% pasar, ternyata malah sosis Kansler yang jadi mesin utama buat cetak laba. Ini strategi produk mix yang pinter banget. Satu produk jadi penguasa pasar buat bangun merek, sementara produk lain yang marginnya tinggi jadi mesin pertumbuhan profit. Tapi tunggu dulu. Nggak ada bisnis yang jalannya lurus-lurus aja kan? Di balik angka-angka yang keren tadi, ada juga loh tantangan-tantangan yang perlu kita perhatikan. Soalnya, ya gitu, sukses hari ini nggak otomatis jadi jaminan buat besok. Yuk, kita intip apa aja sih rintangannya. Nah, ini dia dua tantangan utamanya. Di kiri kita lihat harga bahan baku penting kayak daging sapi dan susu bubuk lagi naik. Terus di kanan, dampaknya ya biaya operasional perusahaan jadi ikut naik juga. Wah, ini ibaratnya kena tekanan biaya dari dua arah sekaligus. Dampaknya pun langsung kelihatan. Laba bersih di kuartal terakhir 2025 sempat turun cukup dalam. Kenapa? Penyebab utamanya adalah biaya iklan dan promosi yang jor-joran buat ngenalin produk baru. Ya, ini semacam investasi jangka panjang yang memang harus mengorbankan untung jangka pendek. Tantangan terakhir, ini datangnya dari pasar saham. Valuasinya, rasio PE CMRI itu ada di angka 22,1 kali. Gampangnya, investor rela bayar 22 kali lipat dari laba tahunannya buat punya saham ini. Angka ini jauh lebih mahal kalau kita bandingin sama rata-rata kompetitornya yang cuma 13 kali. Artinya apa? Ekspektasi investor ke CMRI ini tinggi banget. Jadi nggak ada ruang buat bikin kesalahan. Terus gimana dong cara CMRI menghadapi semua tantangan ini? Nah, mari kita lihat apa aja amunisi dan kekuatan yang mereka punya buat terus melaju ke depan. Salah satu senjata andalan mereka itu jaringan distribusinya yang luar biasa kuat. Jumlah agen Miss Cimori sama outlet yang mereka jangkau itu tumbuhnya pesat banget. Ini tuh kayak pasukan darat yang bikin produk CMRI bisa sampai ke tangan konsumen di mana-mana. Ini keunggulan yang susah banget ditiru kompetitor lain. Jadi, strategi mereka itu bisa kita rangkum jadi 3 pilar utama ini. Pertama, inovasi nggak berhenti, terus keluarin produk baru yang kekinian. Kedua, tetap fokus ke produk-produk yang margin untungnya tebal. Dan yang ketiga, yaitu tadi, terus perluas jangkauan distribusi mereka. Nah,
Karena kekuatan-kekuatan inilah, analisis dari Panen Sekuritas ngasih outlook positif. Mereka lihat margin yang kuat, dominasi pasar, jaringan distribusi yang unik, dan kemampuan inovasi jadi fondasi yang kokoh banget buat CMRY terus tumbuh ke depannya. So, kita balik lagi ke pertanyaan besar di akhir pembahasan kita. Dengan semua kekuatan dan tantangan yang ada, kira-kira sanggup nggak ya CMRY mempertahankan cita rasa pertumbuhan premium yang udah mereka tunjukin selama ini? Jawabannya tentu akan sangat bergantung pada seberapa baik mereka menjalankan strategi mereka ke depan.